Bapak Ibu sekalian, mari di bulan yang Allah muliakan, di tempat juga Masjid Darussalam yang Allah muliakan, mari dari titik ini kita panjatkan syukur kepada Allah, di mana kita tergolong manusia-manusia, orang-orang yang beruntung. Ya Allah beri izin untuk dapat menikmati dunia ini sekaligus menikmati ibadah, yaitu puasa, sholat insya Allah tarawih dan isya. Dan alhamdulillah kita sudah menemui 16 hari puasa. Dan malam ini kebetulan malam nuzulul Quran. Nuzulul artinya turun, Al-Quran artinya kitab suci. Kita yang diturunkan tepat pada malam hari ini. Salawat dan salam, mari kita selalu sanjungkan, kita mohon kepada Allah, semoga dilimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik keluarganya, seluruh sahabatnya, termasuk kita yang belum pernah bertemu, belum pernah berjumpa, namun kita cinta pada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan mari di saat yang bagus ini kita tingkatkan takwa iman kita, iman dan takwa kita. Sebab sebaik-baiknya manusia jika tidak memiliki iman, maka dia tergolong orang yang rugi. Sebaliknya, sejahat-jahatnya orang tapi masih sedikit memiliki iman, Allah akan terima. Jadi syirik dan iman itu berdekatan. Jadi siapa yang syirik tidak akan diampuni dosanya, dan siapa yang tidak punya iman juga sama, tidak akan diterima. Jadi iman modal. Ingat Pak, teman yang paling dekat sama kita bukan ayah, bukan ibu, bukan ponakan, bukan sahabat, bukan bos, tapi kematian. Dekat sekali sama kita. Bisa saja nih kita pulang dari sini bubar, bisa juga kita mengalami kematian. Bisa juga nanti malam, besok, dan seterusnya. Matian itu tiba-tiba. Oleh karena itu bersiap-siaplah bulan yang baik ini, kita kesempatan mari perbuat yang sebaik-baiknya. Mungkin Bapak ada yang berumur 40 tahun, baru 25 kali Bapak menemui Ramadan, dan Ramadan yang sekarang ini mungkin yang ke-26, apakah masih begini-gini aja atau sudah meningkat? Jadi mari kita koreksi diri masing-masing, sampai-sampai Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu Allah pesan. Karena manusia itu terlengah. Lengah terus manusia itu. Begitu ingat, nanti sebentar lengah. Kenapa? Karena setan tidak mau manusia itu lurus-lurus aja. Maunya belok. Setan iblis itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, musuh yang nyata. Jadi musuh kita yang jelas-jelas nyata itu sampai kapanpun itu iblis, dan tidak bisa berteman. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi yang pertama syukur. Syukur dalam bahasa Arab itu artinya terima kasih. Bukan arti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mungkin syukurin dulu, ya gitu ya. Tapi syukur di sini adalah bahasa Arab terima kasih. Siapa yang tidak mau bersyukur kepada Allah, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat, azabku amat pedih. Tapi sebaliknya, siapa yang mau bersyukur, berterima kasih, maka akan kutambahkan rezeki yang tidak diduga-duga. Ya. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Karena kewajiban. Yang paling pahit lagi Pak, ada seorang yang buta matanya, kemudian lumpuh, habis lumpuh ditambah lagi miskin. Itu saja harus bersyukur. Apalagi kita yang normal, itu saja bersyukur. Namun orang yang diberikan buta, miskin dan lumpuh, beliau nanti di akhirat lebih nikmat. Kalau kita nggak tahu, termasuk saya yang banyak dosanya, kita semua, kita nggak tahu bagaimana. Makanya kita berusaha untuk kesempatan ini, kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Mari kita lomba. Dan selanjutnya, pada kesempatan ini turunnya Al-Quran, Al-Quran sebagai syahrul Ramadan allazi fil Quran hudal linnasi wa bainal huda. Di sini ada salah satu yang tahu Jalan Kalimantan. Nah, di mana tuh Jalan Kalimantan? Itu kalau nggak salah di pusat ya. Itu ada sebuah tempat
yang mengkaji, membedah Al-Quran. Nah, itu dibandingkan dengan kitab yang lain. Ternyata Al-Quran begitu dahsyatnya. Isinya bermacam aneka, dikatakan lebih sempurna. Dulu yang pertama sekali, Dek, yang pertama turun kitab apa, Dek? Kitab apa pertama? Kitab Zabur. Zabur itu tidak ada perintah, tidak ada larangan. Cuma isinya sholawat dan pujian, mengagungkan Tuhan. Yang kedua kitab apa, Dek? Taurat. Taurat itu ada larangan. Kalau ada yang film nonton The Ten Commandments, 10 larangan Allah. Ya, nah kemudian Injil itu lebih penuh lagi. Ada larangan, ada perintah, ada pujian dan seterusnya. Kemudian terakhir Al-Quran lebih sempurna. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran sebagai penunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Bapak jangan sampai beli HP mahal, dibuka sering, hafal, tahu cara menggunakannya. Begitu Al-Quran tidak punya dan tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Pak, maaf, yang rugi bukan orang lain, diri kita sendiri. Jadi Al-Quran, hadis dan lain bukannya untuk para ustadz, para kiai, para habib, bukan, untuk kita semua. Biar kita selamat menuju alam akhirat. Karena kita mau nggak mau, suka nggak suka pasti mati. Mati itu membawa bekal. Sama kalau kita ke Surabaya harus punya ongkos. Kalau nggak punya ongkos, manusia bukan berani, manusia nekat. Begitu juga siapa yang tidak bawa amal mau pergi ke alam kubur, itu bukan manusia berani, manusia nekat. Mau bawa apa? Harus bawa apa namanya? Pahala bekal. Yang paling pertama, iman kepada Allah. Ingat, iman masih telanjang harus dibungkus. Bungkusnya apa, Pak? Bungkusnya takwa. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa puasa itu di dalam mindset manusia ada 3 unsur, yaitu mindset otak kecerdasan, yang kedua hati nurani, yang terakhir hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita. Ketiga ini saling menguatkan, saling mengait, saling mengisi, saling membaur, sehingga manusia menjadi manusia yang paling sempurna. Sampai-sampai dia katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, makhluk itu, manusia bisa memimpin. Oleh karena itu manusia dijadikan pemimpin, disebutnya khalifah di muka bumi ini. Hewan nggak bisa, tumbuhan nggak bisa, malaikat nggak bisa, jin nggak bisa, apalagi iblis setan. Ya, nah ada malaikat yang sombong. Dia coba, manusia itu tukang berzina, tukang mabuk, tukang korupsi, maling dan. Nah, 2 malaikat ini mencoba. Begitu terjun ke dunia, dia mencoba, dia lebih dahsyat menggunakan nafsunya sampai-sampai dia berbuat jahat. Akhirnya dihukum oleh Allah di surat Al-Baqarah. Bapak silakan baca. Di surat Al-Baqarah itu dijelaskan 2 malaikat murka, maka digantung oleh Allah, tidak ke atas, tidak ke bawah. Itu hukuman Allah. Ya, oleh karena itu mari kita semangat untuk terus beribadah. Baik, halangan apa yang akan dijelaskan adalah pada saat ini akan saya jelaskan tentang nafsu. Nafsu itu akan membuahkan kejahatan, juga akan membuahkan kebaikan. Seperti bohlam, AC, ini semua ini karena nafsu. Jas, peci, sound system. Nafsu yang membawa kebaikan. Ada nafsu yang menjurus kepada kejahatan. Maling, rampok, nyopet, iri, dengki, gibah, itu semua nafsu. Nafsu yang membawa kejahatan. Baik, nafsu terbagi 4. Yang pertama namanya nafsu amarah. Unsurnya api, sahabatnya setan iblis. Karakter manusia selalu marah, pengen menang sendiri, paling kuasa dan lain-lain. Tidak mau disenggol tapi mau nyenggol orang. Itu namanya nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawwamah. Unsurnya angin, karakternya orangnya pelin-pelan. Besok berbuat jahat, besok baik, besok, tapi dia menyesali perbuatannya. Dan yang ketiga nafsu mutmainnah. Unsurnya tanah, dia agak rendah daripada lawwamah, yaitu menerima, mengalah, namun dia tetap ingin selalu
berbuat dosa. Dan yang terakhir adalah nafsu yang paling terbaik, namanya nafsu mulhammah. Apa? Unsurnya air, dan dia selalu minta bimbingan Allah. Tidak pernah dia tidak dekat. Jadi taqarrub ilallah, fastabiqul khairat. Selalu minta bimbingan Allah. Ya Allah, saya ingin bangun rumah. Ya Allah, saya ingin sholat. Ya Allah, saya ingin bekerja. Ya Allah, saya pengen nikah. Ya Allah, saya ingin berdagang. Ya Allah, ya Allah. Semua dibikin ajak Allah. Nggak pernah nggak ngajak Allah. Selalu ingat saja dengan Allah. Tidak ada yang nama yang lain. Bos, tolong bagaimana saya untuk bekerja, untuk dagang? Enggak, Allah. Setelah Allah istikharah selesai, baru dia minta usaha di dunia. Itu yang namanya nafsu mulhammah yang terbaik. Unsurnya air, dan air bisa dipergunakan oleh seluruh makhluk hidup termasuk tumbuhan. Semua memerlukan dan menjadi subur. Oleh karena itu, mari kita buat. Memang nafsu itu bisa membawa kecelakaan, tapi manusia tidak ada nafsu sama sekali, tidak ada kehidupan. Oleh karena itu, bersyukurlah kita diberi 3 unsur: mindset, otak, hati, dan nafsu. Marilah mudah-mudahan nafsu kita membawa kepada kebaikan, dan mari kita atur sebaik mungkin supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian saja, cukup. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.